Kalau misalnya dia membuat laporan ya tetap juga kami menghargai. Ya kami menyarankan ini harus ditindak secara hukum. Karena memang klien kami nggak ada membuat surat pengunduran diri. Ya orang tua lah meninggal kamu ya. Dibuat ya, jangan dibawa-bawa. Yang 13 yang dinonjokkan itu sudah kami fasilitasi, bahkan sudah ada tanda tangannya, kesepakatan tuh sudah dibuat. Tapi kalau misalnya salah satunya kan menahan diri untuk tidak melakukan laporan tadi, ya melaporkan lah ke wilayah hukum lah ya kan, akan diselesaikan secara kekeluargaan. Itu sudah ditandatangani. Tapi kalau misalnya dia membuat laporan ya tetap juga kami menghargai. Gitu. Artinya kita akan siap juga dengan hal ini. Hah? Kita sudah siap. Dia kan sudah melapor nih Pak. Iya, yang dilaporkan kan bukan Pemda, Iya. perorangan. Perorangan. Ya, yang dilaporkan bukan Pemda, karena yang dilaporkan adalah pemalsuan suratnya. Jadi siapa yang memalsu? Ya, karena Bapak Polda berkaitan dengan produk hukum ya. Ya kami menyarankan ini harus ditindak secara hukum. Ini sudah merugikan hak orang lain, sudah menghilangkan hak orang lain, sudah memberikan keterangan palsu identitas orang lain. Ini pelanggaran HAM berat menurut saya. Kategorinya seperti itu. Ini baru pertama terjadi di Republik ini. Ya, nggak usah lah kita bicara Jambi, Republik loh. 8 orang dipalsukan, gila itu. Kalau nggak diusut oleh APH, aduh, nggak tahu lagi hukum ini bawa kemana. Ya, jangan main-main di dalam hal ini. Jangan main-main. Seandainya ada pihak yang membackup, jangan main-main. Praksi Gerindra akan hadir di sini. Ya. Mungkin penekanan kepada Pemprov sendiri Bang untuk menyelesaikan persoalan ini, isu ini gitu Bang. Saya rasa pemerintah akan melakukan itu. Karena pemerintah Jambi kita masih menilai positif ya. Ya, harapan saya gubernur juga nggak mau terjadi hal seperti ini. Pastinya gubernur tidak tahu, ya. Dan pastinya gubernur akan melakukan pembersihan hal-hal yang negatif yang dilihat publik selama ini. Kita tunggu saja apa gerakan-gerakan gubernur ke depan. Dari gubernur kan menyuruh inspektorat nih Bang. Nah, mungkin kita penekanan ke inspektorat biar tidak ada intervensi, misalnya benar-benar harus menyelesaikan ini dengan. Ya, tadi saya dengar ada beberapa pihak dari ASN 8 orang ini, ada juga pihak yang intervensi. Dan di sini saya katakan, jika ada pihak yang intervensi segera lapor. Ini sudah kriminal ini, udah nggak bisa didiamin. Mau inspektorat mau apa silakan, itu domainnya pemerintah. Tetapi Bapak Perda karena di sini bagian dari hukum, ya mendorong ini masuk ke ranah hukum. Karena ini sudah kategori menghilangkan hak orang. Bagaimana keluarga dan tetangganya menilai seseorang didunjukkan tanpa ada keterangan dan keterangan dipalsukan, ya ini naif kalau menurut saya seperti itu. Satu orang, karena baru satu orang yang berkenan untuk membuat laporan. Sementara yang 7-nya itu kami hold dulu, karena memang kan belum ada terlapornya siapa. Kami kan lagi mengumpulkan data-data juga nih, karena kan akses kami untuk dapat data-data itu sangat sulit sekali. Makanya hari ini kami mengadu ke rumah kami di DPRD Provinsi. Ya karena kami tidak punya siapa-siapa, tentu kami datang ke DPRD Provinsi karena ada fungsi pengawasannya di situ. Dan kami senang sekali disambut oleh Pak Buniani dan Pak Yahya untuk berkonsultasi. Yang pada intinya memang kami berharap agar bisa dilakukan rapat dengar pendapat yang difasilitasi oleh DPRD Provinsi, yang anggota rapatnya itu BKD dan kami 8 ASN yang dimenjobkan itu, supaya memang terang benderang seperti apa proses mutasinya, seperti apa proses promosinya secara umum. Jadi di situ kalau memang itu bisa diselenggarakan, kami yakin dan percaya itu akan terungkap. Dan kami ini kan posisinya lemah, tidak punya siapa-siapa, jadi kami hanya mengadu saja kemanapun yang bisa bantu kami, pasti akan kami temuin pihak-pihak itu dalam rangka supaya pemerintahan ini bersih. Karena memang
klien kami nggak ada membuat surat pengunduran diri itu, dan sekarang udah nggak bisa lagi nonjok begitu tanpa ada alasan yang jelas dan berdasar hukum begitu. Lanang itu meninggal tahun 1990. Orang tua betina meninggal tahun 2000 COVID-19. 2019 Bang ya. 2020 ayah tahun 90. Oh, ibu 2020 ya? Ya, COVID-19. Mertua ya lagi ya. Mertua itu meninggal tahun 96. 2006. Mertua betina meninggal 2010. Orang tua mana gini? Inilah saya anggap orang tua. Jadi Bang, orang tua Bang dan mertua Bang sudah meninggal semua. Habis. Nggak ada ya? Entahlah kalau McDo kan. Abang mengetahui ini awal kayak mana? Abangnya tanggal 27 lah. Dia sudah. Mana rasanya? Aneh gitu ya. Wah, sebenarnya saya buat weh. Kalau bisa itu ganti ngurus ayam ya. Ganti ngurus ayam, bukan ngurus orang tua ya. Lah, malu lah. Itu udah ada ya orang tua lah meninggal lama ya. Dibuat ya, jangan dibawa-bawa.